Ya, oke, welcome back to my channel ya. Udah lama banget ya gue nggak ngonten di YouTube nih ya. Tapi karena kalian banyak yang nanya soal gimana bang, project modifannya gimana, sekarang modifnya gimana atau apa. Ya, oke, gue bakal mencoba ngevlog YouTube lagi ya. Tapi sorry kalau ngomongnya agak belibet gitu ya, udah lama banget ya. Karena gue biasa bikin video singkat aja di TikTok ya. Kalau kalian mau ngecek perkembangannya gitu ya, jalannya kalian bisa ke TikTok gue nih, di sini nih gue ceritain, tinggal kalian lihat aja. Oke, mungkin di video kali ini gue cuma mau nge-review aja ya pemakaian setahun setengah ya, hampir ya, tentang apa aja sih nggak enaknya si Alpha ini gitu ya. Mungkin next videonya gue bakal bahas Whitman, terus bakal bahas modifan-modifan kali ya, sesuai request kalian. Oke, gak usah berlama-lama lagi, kita sembari ngomongnya di jalan aja. Oke, let's go. Iya, oke. Ini gue sudah di jalan ya. Jadi udah lama banget ya gue nggak konten di YouTube lagi ya. Gue nggak tahu ternyata bisa banyak yang komen ya, banyak yang minta gitu. Oke, untuk pembahasan pertama, kekurangan Aerox Alpha ini menurut gue ada di shock depan ya. Shock depannya itu dia terlalu dangak ya, terlalu tinggi gitu ya. Jadi upayanya kalian downsize ya. Tapi ya hari gini motor Matic mana sih yang nggak downsize ya kan. Tapi kalian gak usah downsize banyak-banyak ya, cukup di 3 cm atau sampai 5 ya. Tapi kalau saran dari gua itu 3 cm 4 cm aja ya, jadi masih nyaman gitu ya. Tapi kalau kalian lebih ke motor yang jarang pakai gitu ya, boleh lah 5 cm. Itu kalau 5 cm sisanya kalau nggak salah di 2 jarian gitu deh, jadi itu padat banget gitu ya. Kalau 3 jari itu sisanya 3 cm itu sisanya di 4 jarian, tapi ketika dinaikin itu sisanya nggak sampai 4 jari ya, kayak cuma 3 jari sedikit gitu. Dan kalau 4 cm itu sisanya kalau udah dinaikin tuh sisa 3 jari gitu ya. Jadi ya main shocknya cuma 3 jari aja gitu. Tapi yang enak menurut gua ya di 3 cm sih. Walau lu kayak nggak terlalu padat banget, tapi ya masih oke lah dan masih nyaman banget gitu. Kayaknya hampir nggak ada bedanya ya sama standar gitu. Oke, itu aja. Kalau untuk belakang itu ada di shock belakangnya yang kerasnya minta ampun ya. Jadi solusinya itu ada di, sebenarnya ada dua ya. Kalian bisa ganti shock gitu ya, tapi rada mahal. Atau yang paling sering itu ada di mounting ya. Kenapa mounting? Apa hubungannya mounting sama shock belakang? Kita putar balik aja ya, depan macet. Jadi mounting itu bikin ban belakang makin mundur ya. Jadi swing arm juga makin mundur. Jadi otomatis dudukan shock belakang itu juga makin ke belakang. Jadi shocknya itu makin rebah gitu ya. Makin rebah otomatis itu shocknya juga makin empuk gitu ya. Itu penanganan satu. Jadi mounting itu menurut gua wajib juga. Selain bikin motornya ganteng, bikin shock belakangnya juga makin empuk gitu. Nah, kalau kalian udah ada budget lebih, barulah kalian ganti shock breaker belakangnya. Kalau untuk gua sih, gua ukuran 305 aja ya. Karena kaki gua cukup napak, jadi gua nggak perlu shock pendek yang ceper yang 280 gitu. Tapi kalau kalian masih merasa motor ini ketinggian, ya bolehlah ganti 280. Udah sih untuk yang utama ya itu aja sih sebenarnya kekurangannya ya. Banyak yang bilang boros, tapi menurut gua ini motor standar aja sih, layaknya 150 cc. Ini kayak gua nih di 43,2 ya tuh. Biasanya gue 43, sampai 43,5 gitu ya. Tergantung kalian mainin gas, tergantung kalian mainin gasnya gitu. Suka betot-betot, suka kebut-kebut nggak gitu. Tapi ada bedanya suka kebut-kebutan sama suka ngebut. Kalau kalian suka ngebut itu bisa irit.
Tapi kalau kalian mainnya gasnya bejek-bejek gitu, suka kebut-kebutan, nah itu bisa bikin boros gitu. Kalau kalian main gasnya santai, ngurut, nah itu bisa tuh irit gitu. Jadi menurut gua kesimpulan Aerox Alpha ini motor yang keren ya. Untuk kelebihan utamanya apa, gua nggak begitu tahu juga sih apa kelebihannya gitu ya. Nggak ada kelebihan yang signifikan lah menurut gua, ya layaknya motor biasa aja yang enak dipakai, nyaman gitu ya. Nggak ada masalah. Untuk selama 1 tahun gue pakai juga nggak ada kelistrikan yang bermasalah gitu ya. Oh, ada satu lagi, sebenarnya kalau kalian jarang pakai Y Connect itu ya, kalian bisa cabut modul Y Connect-nya itu. Karena ada cerita dari temen gue, dia tinggalin motornya selama 1 bulan dan itu nggak bisa nyala gitu loh. Jadi dia kayaknya ada baca-baca forum gitu, jadi akhirnya dia cabut itu Y Connect-nya dan akhirnya dia coba lagi dan akhirnya itu nyala gitu. Tapi abis rusak itu dia ganti aki gitu. Cuma maksudnya teman gue ini orang yang kerjanya itu pergi-pergi gitu, jadi jarang pakai motor gitu. Jadi abis dia ganti, dia tinggalin, udah itu motor aman gitu. Oke sih ya, selebihnya aman ya. Oke, mungkin segitu aja ya untuk video kali ini ya. Thanks for watching, see you in the next video, bye bye.